Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Belum lama ini muncul berbagai rumor di internet tentang kemunculan dari sosok Spider-Man baru yang bakal muncul di seri ketiga Spider-Man di MCU, yaitu Miles Morales. Kemunculan Miles ini juga disusul dengan kabar bahwa Spider-Man versi terdahulu, yaitu versi Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire, juga bakal tampil di dalam filmnya nanti. Juga Doctor Strange yang bakal muncul di film ini. Bahkan Kraven the Hunter yang ditis sama Jimmy Kimmel juga dirumorkan bakal muncul di film ini. Berita apa-apaan ini? Kok semua karakter muncul di Spider-Man 3? So, di video kita kali ini kita bakal ngebahas apa sih yang bakal terjadi di Spider-Man 3 kalau karakter-karakter ini beneran muncul. Dan apakah film Spider-Man 3 bakal memunculkan konsep Spider-Verse? So, yuk langsung aja lah kita bahas video kita dan pembahasan kita kali ini. Setelah munculnya banyak rumor tentang hadirnya dua Spider-Man versi sebelumnya, yaitu Tobey Maguire dan Andrew Garfield di MCU, kini muncul lagi rumor baru di mana karakter Spider-Man Miles Morales bakal memulai debut live actionnya yang berpotensi muncul di film Spider-Man 3. Well, sebenarnya berita tentang kemunculan Tobey Maguire dan Andrew Garfield di MCU ini udah mulai agak pudar ya, udah mulai banyak yang ngebantah. Tapi masih belum menutup kemungkinan karena ini rumor yang dibalas sama rumor. Kevin Feige sendiri bilang kalau misalnya dia tertarik banget untuk mengajak Tobey Maguire dan Andrew Garfield untuk main di MCU. So, tidak menutup kemungkinan kan? Nah, untuk karakter Miles Morales sendiri sebenarnya sudah memiliki eksistensi yang kuat di MCU, dimana sebelumnya karakter ini sempat disebutkan di film Spider-Man Homecoming, dimana dia diceritakan sebagai keponakan dari Aaron Davis. Dude, if you're gonna shoot somebody, shoot me. It's pretty ballsy. I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here. Kehadiran Miles Morales juga tidak bisa dilepaskan dari tema Spider-Verse yang kental dengan karakter ini, di mana di versi film animasinya, Miles tampil sebagai seorang Spider-Man yang bertarung bersama para Spider-Man dari universe lain untuk menyelamatkan ruang antar dimensi. Fakta ini pun seakan mengarahkan kita ke salah satu kemungkinan bahwa munculnya Miles Morales di Spider-Man 3 MCU akan ada hubungan dengan crossover antara karakter Spider-Man terdahulu yang mungkin akan terjadi di dalam ranah Spider-Verse. Nah, kalau para Spider-Man ini bakal dipertemukan di Spider-Man 3, tentunya pertanyaan baru adalah bagaimana Spider-Verse akan dibentuk di MCU. Konsep multiverse di film Spider-Man 3 memungkinkan Spider-Man versi Tom Holland untuk bertemu dengan para Spider-Man dari universe lain yang masuk ke dunianya karena dipicu oleh sebuah fenomena tertentu yang mengakibatkan terbukanya pintu antar dimensi. Atau sebaliknya malah Spider-Man Tom Holland lah yang nantinya bakal mengunjungi realitas para Spider-Man ini. Multiverse sendiri sebenarnya bukan hal yang asing di MCU, mengingat konsep multiverse ini sebenarnya sudah pernah ditis sedikit di MCU sebelumnya, yaitu di film Spider-Man Far From Home, ketika Mysterio berkata kepada Spider-Man dan juga Nick Fury kalau dirinya berasal dari universe lain, yaitu Earth 833. Namun sayangnya konsep multiverse ini terbukti hanya karangan semata dari Quentin Beck aka Mysterio yang mengincar teknologi edit milik Stark. Namun lebih jauh lagi, konsep ini juga sudah pernah diperkenalkan di film Doctor Strange pertama, di saat Ancient One mengirim tubuh astral dari Doctor Strange untuk menjelajahi berbagai macam realitas. Sejauh ini konsep multiverse sendiri akan dieksplor lebih dalam di film dan juga series MCU yang akan datang seperti WandaVision, Loki, dan juga Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Series WandaVision sendiri juga disebut bakal mengawali pembahasan tentang multiverse ini dengan memperkenalkan konsep pocket dimension dalam seriesnya. Dimana jika kita melihat trailernya, kita bisa tahu kalau Wanda punya kekuatan untuk mengkonstruksi realitas dengan menghadirkan berbagai macam objek, baik itu hidup maupun nyata di dalam realitas itu. Tidak hanya itu, Wanda juga mampu untuk mengirimkan objek yang dibuatnya untuk melintas ruang dan dimensi, yang menandakan bahwa Wanda punya kemampuan untuk menghubungkan realitas yang satu dengan lainnya. Hal ini tentunya bisa membuat kita berasumsi bahwa Wanda sepertinya akan mempengaruhi realitas di Spider-Man 3 yang merupakan realitas utama di MCU. Dimana ini mungkin terjadi saat dia mencoba membuat pocket dimensionnya dan menghubungkannya dengan berbagai realitas alternatif lainnya, termasuk realitas dari Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield dan juga Spider-Man Miles Morales. Dari situ para Spider-Man pun bisa saling bertemu dan berinteraksi satu sama lain, dimana ada kemungkinan bahwa mereka nantinya akan kerjasama untuk bisa kembali ke realitas masing-masing atau mungkin menyelamatkan multiverse dari ancaman tertentu. Tanda-tanda dari multiverse juga semakin terlihat dengan kabar bergabungnya Jamie Foxx di film Spider-Man 3 yang sebelumnya memerankan karakter super villain Electro di film Amazing Spider-Man atau Spider-Man versi Andrew Garfield.
Kembalinya Jamie Foxx sebagai Electro di Spider-Man 3 tentunya menjadi sebuah bukti tentang eksisnya Spider-Verse di MCU. Karena film ini bisa memindahkan satu karakter dari satu universe ke universe yang lain. Yang dalam hal ini adalah Sony yang memindahkan karakter Electro ke universe MCU, di mana ini membuat Electro bisa eksis dalam dunia universe yang berbeda. Nah, untuk Electronya sendiri ini belum tahu apakah satu Electro yang berpindah atau dua Electro di dua universe yang berbeda. Perpindahan karakter atau callback dari karakter ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan di film Spider-Man Far From Home, di mana kita melihat J.K. Simmons yang muncul dalam film ini dengan memerankan kembali karakter J. Jonah Jameson setelah sebelumnya muncul di trilogi film Spider-Man garapan Sam Raimi. Beberapa teori dan asumsi pun mulai muncul untuk menjelaskan alasan dibalik munculnya Jamie Foxx sebagai Electro di film Spider-Man 3. Salah satu yang paling kuat muncul dari final battle antara Spider-Man versi Andrew Garfield dengan Electro di filmnya. Di mana di dalam battle itu kita bisa melihat Spider-Man yang berhasil mengalahkan Electro dengan membuatnya over electricity. Nah, over electricity inilah yang kemudian membuat Electro secara tidak sengaja membuat portal antar dimensi dengan kekuatan medan listriknya, yang pada akhirnya menyebabkan collision antar dimensi. Sehingga membuat Electro mampu untuk berpindah dimensi dan menyebabkan para Spider-Man yang dari berbagai realitas terdampar di satu realitas, yaitu realitas Spider-Man 3 di MCU. Kekalahannya dengan Spider-Man tentunya bisa jadi motif utama bagi Electro sebagai villain di film Spider-Man 3 ini, di mana Electro yang ingin membalas dendamnya kepada Spider-Man kemudian menggunakan kemampuan barunya untuk berpindah dimensi supaya dia bisa mencari realitas-realitas baru untuk dikuasai dan mengalahkan Spider-Man di realitas itu. Dan tentunya membuat Electro tidak hanya menjadi villain bagi satu realitas, tapi juga villain dari berbagai realitas yang ada. Dengan para Spider-Man yang nantinya akan bertarung dengan Electro untuk menyelamatkan realitas mereka dari kehancuran. Plot ini sendiri sebenarnya sudah ditis di postingan foto yang sempat di-upload oleh Jamie Foxx di akun Instagramnya, di mana dalam foto itu kita melihat 3 Spider-Man, yaitu versi Tom Holland, versi Andrew Garfield, dan juga versi Tobey Maguire yang sedang melawan. Di mana ini seakan jadi pertanda kalau sepertinya plot ini bakal benar-benar diadaptasi di film Spider-Man 3. Dan untuk mengalahkan villain yang memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi, para Spider-Man membutuhkan sosok yang mengerti tentang multiverse, di mana salah satu opsi terbaik yang bisa diambil oleh para Spider-Man adalah dengan beraliansi dengan Sorcerer Supreme, Doctor Strange. Aktor dari Doctor Strange sendiri, Benedict Cumberbatch, sebenarnya udah dipastikan bakal bergabung di dalam film Spider-Man 3 dan memerankan karakternya kembali. Di mana kabarnya Doctor Strange kali ini akan menjadi mentor bagi Peter Parker menggantikan Tony Stark yang mati di Avengers Endgame dan juga Nick Fury yang berada di luar angkasa. Dalam menjalankan perannya sebagai mentor, Doctor Strange sendiri tentunya tidak akan jauh-jauh dari perihal multiverse yang adalah salah satu expertise-nya. Jika diaplikasikan di film Spider-Man 3, Doctor Strange nantinya mungkin akan membantu Peter Parker untuk lebih memahami konsep multiverse yang eksis di MCU, di mana ini tentunya sangat dibutuhkan oleh Peter Parker untuk mengalahkan musuhnya yang akan datang dari universe lain atau memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi seperti yang mungkin akan dilakukan oleh Electro. Tidak hanya sebagai mentor, Doctor Strange juga sepertinya akan ada kemungkinan menjadi aliansi dan partner bertarung dari Peter Parker, di mana Doctor Strange kemungkinan akan membantu Peter Parker dalam mengalahkan musuh inter-universe-nya dan mengembalikan musuhnya itu ke universe asalnya dengan goal untuk mencapai kestabilan universe. Salah satu cara yang mungkin akan ditempuh oleh Doctor Strange dalam membantu Peter Parker ini mungkin akan melibatkan para Spider-Man dari universe lain, termasuk di dalamnya Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Tobey Maguire, dan Spider-Man Andrew Garfield. Di mana Doctor Strange nantinya akan menghimpun seluruh kekuatan mereka untuk digunakan dalam mengalahkan big villain mereka nanti. Tidak hanya itu, kemungkinan juga Doctor Strange akan menjadi salah satu orang yang punya andil besar untuk membantu para Spider-Man yang kini terdampar tanpa sengaja di realitas Spider-Man 3 di MCU. Di mana Doctor Strange nantinya akan membawa pulang para Spider-Man itu menggunakan kemampuannya untuk membuka portal antar dimensi. Selain Electro dan juga Wanda, salah satu opsi yang mungkin akan diadaptasi Marvel Studio dalam membuka multiverse di Spider-Man 3 adalah dengan menggunakan plot yang sama seperti yang terjadi di film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse. Kita ingat bagaimana para Spider-Man seperti Peter Parker, Spider-Gwen, Penny Parker, Spider-Ham, dan Spider-Man Noir bisa berada dalam satu realitas milik Spider-Man Miles Morales akibat kecelakaan yang dihasilkan oleh mesin buatan Kingpin atau Super Collider yang membuat seluruh universe Spider-Man akhirnya bergabung menjadi satu. Kejadian yang sama mungkin bisa menjadi inspirasi bagi studio untuk nantinya mempertemukan Spider-Man seperti Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield, Spider-Man Tom Holland, dan Spider-Man Miles Morales yang baru yang nantinya akan dipertemukan di Spider-Man 3 ini. Dimana film ini mungkin akan melibatkan seorang villain yang bakal membuka
portal antar dimensi, entah dengan mesin atau kekuatan yang nantinya bisa menyambungkan multiverse sama seperti film Spider-Man Into the Spider-Verse. Yang pasti di MCU konsep multiverse juga bakal berangkat dari hasil time travel yang dilakukan oleh para Avengers di Endgame yang memiliki konsekuensi terbentuknya universe baru karena terjadinya perubahan yang dilakukan para Avengers di berbagai timeline. Entah konsep multiverse apa yang nantinya bakal dipakai Sony atau Marvel untuk mewujudkan Spider-Verse di film Spider-Man 3 di MCU nanti. Tapi satu yang pasti, jika Spider-Verse benar-benar terrealisasi di Spider-Man 3 ini, bukan tidak mungkin kita bakal melihat universe Spider-Man antara Sony dan juga MCU bakal menjadi satu kesatuan, di mana seluruh karakter, baik itu Spider-Man atau villain yang ada di dalamnya akan punya kesempatan yang lebar untuk saling crossover dalam berbagai film mereka nantinya. Jadi gak heran kalau nantinya kita bakal ngelihat dua karakter dari universe yang berbeda bisa saling bertemu. Seperti Spider-Man bisa team up dengan Spider-Man lainnya, Venom bisa team up sama Mysterio, dan masih banyak lagi possibility lainnya. So, kalau kalian punya teori dan juga pendapat tentang teori-teori ini, atau mungkin kalian punya possibility lain apa yang akan terjadi di Spider-Man 3 nanti, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi tentunya. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.